Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Thiago Silva mau tiru Maldini. Thiago Silva saat ini sudah berusia 37 tahun. Meski demikian, pesepak bola top Brasil itu masih menjadi pemain pilihan pertama manajer Thomas Tuchel untuk menjaga jantung pertahanan Chelsea. Kontrak Thiago Silva bersama Chelsea akan berakhir sampai musim panas tahun depan. Meski begitu, Thiago Silva bertekad bermain sampai bertahun-tahun lagi seperti Maldini saat pensiun pada Mei 2008, sebulan sebelum berulang tahun ke-41. Untuk mencapai misi tersebut, Thiago Silva sadar bahwa dia butuh mengurus dirinya dengan baik. Ia menjalani pola hidup yang lebih sehat demi terus bermain di level tertinggi. PSG pantau Romelu Lukaku. PSG terus mengantisipasi andaikan Kylian Mbappe jadi benar-benar pergi di musim panas ini. Striker Chelsea Romelu Lukaku masuk dalam daftar incaran. Dilansir dari Mirror, Romelu Lukaku sedang terpuruk di Chelsea dengan seret gol. Dalam beberapa laga terakhir, Lukaku pun duduk di bangku cadangan. Posisinya digantikan oleh Kai Havertz. Oleh sebab itu, PSG mau memanfaatkan situasi tersebut. PSG dikabarkan mau coba menggoda Romelu Lukaku. Menurut harga pasaran dari Transfermarkt, Lukaku punya harga jual mulai dari 100 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah. Bruno Fernandes segera tekan kontrak baru di MU digaji 4,5 miliar rupiah sepekan. Fernandes bisa dibilang sebagai salah satu bisnis terbaik MU di musim dingin. Sejak digait dari Sporting Lisbon pada 2 tahun lalu, Fernandes nyaris tidak tergantikan di lini tengah MU. Pada musim ini, performa pemain berusia 27 tahun itu memang tidak semengilap sebelumnya. Namun, MU tetap percaya Bruno Fernandes akan memberikan kontribusi lebih banyak di masa depan. Pembicaraan kontrak baru Fernandes sendiri sempat ditunda pada awal tahun ini, tetapi sudah dilanjutkan dan mencapai kata sepakat. Sky Sport melaporkan gaji Fernandes akan digandakan menjadi 240.000 pound sterling per pekan atau 4,53 miliar rupiah di kontrak barunya. Namun kesepakatan ini tidak memperpanjang durasi kontrak Fernandes yang masih tersisa sampai 2025 dengan opsi perpanjangan setahun. Makedonia Utara pede kalahkan Portugal dan lolos ke Piala Dunia. Makedonia sukses menumbangkan Italia 1-0 di Palermo. Dengan hasil ini mereka semakin dekat dengan kelolosan menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun langkah menuju Qatar tidaklah semudah itu. Masih ada Portugal yang harus dilalui di partai penentuan. Siapa yang menang, dialah yang lolos ke Piala Dunia. Portugal jelas diunggulkan dalam laga nanti, tetapi Makedonia tak gentar. Jika Italia sang juara bertahan Piala Eropa saja bisa dikalahkan, maka misi menumbangkan Portugal sang mantan juara Eropa tentu bukan hal yang mustahil. Mancini segera mundur dari timnas Italia, siapa penggantinya? Kabar mengejutkan datang dari timnas Italia pasca dipastikan tak bisa mengikuti Piala Dunia 2022. Roberto Mancini selaku pelatih dilaporkan akan segera mengumumkan pengunduran diri dari posisinya saat ini. Lantas, siapa yang bakal menduduki kursi kepelatihan setelah Mancini mundur? La Gazzetta dello Sport menyebut nama Fabio Cannavaro sebagai kandidat terkuat untuk menjadi pelatih Griazzurri berikutnya setelah Mancini. Selain itu, FIGC juga telah menghubungi Ranieri dan Pioli untuk mendiskusikan soal kemungkinan melatih Italia. Kualifikasi Piala Dunia 2022, gol bunuh diri bantu Mesir kalahkan Senegal. Timnas Mesir meraih hasil positif pada upaya pertamanya lolos ke Piala Dunia 2022. Menjamu timnas Senegal di Cairo International Stadium, De Paraos menang 1-0 lewat gol bunuh diri Saliou Ciss.
Hasil ini jadi modal penting anak asuh Carlos Queiroz untuk menghadapi laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stade Mi Abdoulaye Wade, Dakar. Kamerun versus Aljazair, The Desert Warriors langkah lagi melaju ke Qatar. Laga Kamerun versus Aljazair berlangsung di Douala Stadium. Tuan rumah lebih mendominasi pertandingan, namun tim tamu malah bisa mencetak gol di menit ke-40 berkat aksi Islam Slimani. Memasuki babak kedua, Kamerun mencoba mencari gol penyeimbang, namun hasilnya nihil. Hasil ini membuat langkah Aljazair ke Qatar menjadi lebih terbuka. Tunisia berhasil atasi Mali di leg pertama. Laga Mali versus Tunisia berlangsung di Stadion 26 Mars. Tuan rumah sebenarnya lebih mendominasi pertandingan, namun Tunisia mampu unggul lebih dulu berkat gol bunuh diri Moussa Sissoko di menit ke-36. 4 menit berselang, Sissoko harus mandi lebih cepat karena mendapat kartu merah. Tidak ada gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan Tunisia menghiasi pertandingan. Di laga lainnya, Kongo bermain imbang 1-1 dengan Maroko, Ghana bermain imbang 0-0 dengan Nigeria. Prancis versus Pantai Gading, Les Bleus menang tipis. Laga persahabatan timnas Prancis versus Pantai Gading berlangsung di Stadion Oranje Velodrome. Duel sengit tersaji, Prancis tertinggal lebih dulu lewat gol Nicolas Pepe di menit ke-19. Namun Prancis sukses membalikan kedudukan lewat aksi Olivier Giroud di menit ke-22 dan Aurelien Tchouameni di menit ke-90+3. Skor 2-1 untuk kemenangan Prancis menghiasi pertandingan. Timnas Indonesia U19 dikalahkan Korea Selatan 0-7. Timnas Indonesia U19 menjalani lanjutan laga uji coba melawan Korea Selatan U19 di Auxiliary Stadium Daegu, Jumat 25 Maret. Garuda Nusantara digulung 0-7. Di babak pertama, Korea Selatan menyerangkan 4 gol, sedangkan di babak kedua menceploskan 3 gol tambahan. Ini menjadi kekalahan kedua Timnas Indonesia U19 selama menjalani uji coba di Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 kalah 1-5 dari Yungnam University. Mohamed Salah untuk pertama kalinya kalahkan tim Sadio Mane. Bintang timnas Mesir Mohamed Salah untuk pertama kalinya sukses taklukkan Senegal dalam sepanjang karirnya. Mesir berhasil meraih kemenangan atas Senegal 1-0 di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika Sabtu 26 Maret. Mohamed Salah dan Mesir membawa misi balas dendam dalam laga ini. Pasalnya Mesir harus takluk saat menghadapi Senegal di final Piala Afrika 2021. Bermain sebagai tuan rumah, Mesir diuntungkan dengan hasil ini. Pasalnya mereka akan bergantian berkunjung ke markas Senegal Rabu 30 Maret mendatang. Mohamed Salah diramal akan segera meninggalkan Liverpool. Mohamed Salah diramal bakal segera meninggalkan Liverpool, menyusul tak ada tanda-tanda sepakat soal nilai kontrak baru di Anfield Stadium. Winger 29 tahun itu dianggap tak akan pusing soal klub mana yang bakal jadi pelabuhan selanjutnya. Ex-bomber timnas Mesir Mido ikut mengomentari situasi pelik Mohamed Salah di Liverpool. Menurut Mido, Salah tak akan bertahan bersama klub yang turut melambungkan namanya itu. Saya yakin Mohamed Salah kemungkinan besar akan meninggalkan Liverpool. Dia pemain hebat dan banyak klub menginginkan jasanya. Ramal Mido dikutip dari Goal International. Dia bisa bermain di level teratas setidaknya selama 5 tahun lagi, imbuh Mido. Gelandang Manchester City lempar kode soal transfer Erling Haaland. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan melempar kode soal transfer striker Borussia Dortmund Erling Haaland. Dia melempar kode dengan menyebut bomber timnas Norwegia itu mempunyai kualitas untuk bermain di banyak klub top Eropa termasuk Manchester City.
Gundogan juga mengatakan bahwa Manchester City sudah cukup lama tak memiliki striker house goal. Haaland memiliki kualitas untuk setiap tim papan atas, ucap Gundogan. Rasanya sudah sangat lama kami bermain tanpa seorang striker, tutur gelandang timnas Jerman itu menambahkan. Roberto Mancini korban pengkhianatan para pemainnya. Gagal membawa timnas Italia ke Piala Dunia 2022, Roberto Mancini ibarat jadi korban pengkhianatan para pemainnya sendiri yang tampil di bawah standar. Padahal bisa dibilang skuad yang dia turunkan melawan Makedonia diisi pemain terbaik yang tersedia bagi Azzurri. Khususnya di lini depan, Mancini memasang trio Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, dan Domenico Berardi sebagai starter. Kontribusi penyerang itu menghasilkan 21 dari total 32 peluang yang dibuat Gli Azzurri. Hasilnya, nihil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa timnas Italia tetap merindukan sosok bomber efisien tajam di segala medan yang bisa menjadi pemimpin sekaligus penentu hasil bagi tim di saat-saat sulit. Usai gagal bawa Italia ke Piala Dunia 2022, Mancini bakal latih Manchester United. Seiring dengan kegagalan timnas Italia lolos dari playoff kualifikasi Piala Dunia 2022, muncul spekulasi bahwa Roberto Mancini bisa saja jadi pelatih Manchester United. Nama Roberto Mancini masuk dalam urutan kelima sebagai calon pelatih Manchester United. Memang nama Mancini dikaitkan dengan The Red Devils pada akhir tahun 2021 silam. Hal ini memicu spekulasi publik bahwa sang pelatih tertarik untuk kembali ke Liga Inggris. Namun demikian, Roberto Mancini kala itu mengungkapkan bahwa kabar kesepakatan dengan sebuah klub Liga Inggris tidak benar adanya. Giorgio Chiellini dikabarkan akan pensiun di akhir musim. Giorgio Chiellini berpeluang pensiun di akhir musim, sedangkan pertandingan melawan Uruguay pada 2014 di mana Luis Suarez menggigitnya akan tetap menjadi pertandingan terakhirnya di Piala Dunia. Bek veteran itu memperpanjang kontraknya dengan Juventus hingga 2023, tetapi bisa gantung sepatu lebih awal menyusul kekalahan Italia melawan Makedonia Utara 25 Maret. Sebab perpanjangan kontrak 2 tahunnya dipandang sebagai cara untuk memainkan Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Pada bulan Desember, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bek 37 tahun itu bisa saja pensiun pada bulan Juni jika Italia kehilangan tempat di Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut. Eden Hazard operasi lagi. Eden Hazard belum bisa lepas dari cedera dan pisau bedah. Gelandang serang Real Madrid itu harus menjalani operasi lagi sehingga absen sebulan. Dikutip Radio Marca, Hazard mengalami masalah di ankle kanannya karena plat yang ditanam di tulangnya saat operasi retak ankle Maret 2020. Plat itu rupanya mengganggu penampilan Hazard belakangan ini karena menimbulkan iritasi. Alhasil tim medis Madrid memutuskan untuk mengangkat plat tersebut lewat pembedahan demi menghindari infeksi yang bisa membahayakan Hazard. Proses itu juga mengharuskan Hazard istirahat sebulan mulai pekan ini. Mau tak mau, Hazard bakal melewatkan pertandingan reuni dengan mantan klubnya Chelsea di perempat final Liga Champions bulan depan. Terungkap Eden Hazard tak mau pindah dari Real Madrid karena alasan keluarga. Penyerang asal Belgia Eden Hazard tidak mau pindah dari Real Madrid ternyata karena alasan keluarga. Saat ini ex penyerang Chelsea dan Lille itu lebih memprioritaskan kondisi keluarganya. Terlebih lagi, istri Hazard baru saja melahirkan seorang putra dan sangat sulit apabila harus pindah ke klub lain. Oleh karena itu, Hazard memutuskan untuk tetap bersaing di Real Madrid dan menunggu putranya tumbuh. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, geng!